Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote 5 menit bersama dengan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami buka hati kami dan biarlah firman menjadi kekuatan iman bagi setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberikan salumnya bagi kita semuanya untuk menjalani hari-hari aktivitas kita. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saya akan bacakan satu ayat di dalam ayat 13 dari pasal 2. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tapi dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita belajar kitab Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus di Roma dalam penjara, dan tujuannya dituliskan ini kepada jemaat di Kolose untuk memberantas pengajaran-pengajaran sesat dan sekaligus juga untuk memberitahukan bagi orang-orang percaya di kota Kolose bahwa di dalam Yesus mereka memiliki segala-galanya. Dan sebagaimana tema kita yang kita angkat, lalu pertanyaan kita adalah apakah yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita sehingga dia layak menjadi Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Yang pertama, tema kita ini yang pertama adalah Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Jadi Dia yang telah menebus segala dosa, pelanggaran, kejahatan yang sudah kita lakukan di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Ketika kita minta ampun kepada Dia, maka Dia bersedia untuk mengampuni kita sebagai orang percaya. Lalu yang kedua, Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Tadi kita bersebelahan dengan Allah. Allah menutup pintu anugerahnya, tetapi melalui Yesus Tuhan telah menjadikan Dia menjadi juru selamat kita dan kita didamaikan dengan Allah. Yang ketiga, Kristus telah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus-Nya. Jadi kita memiliki kekuatan untuk hidup dalam apa yang diharapkan oleh Tuhan, dan kita hidup bisa melakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan, karena memang Dia Tuhan yang menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya bagi kita. Dan yang keempat adalah Kristus telah menganugerahkan atau memberikan teladan, jadi Dia telah memberikan teladan hidupnya untuk kita tiru dalam perjalanan ini. Bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia mendoakan musuh-musuhnya, bagaimana Dia mengampuni, bagaimana Dia hidup seturut dengan apa yang dikehendaki Bapaknya. Dia hanya ingin melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus sehingga Yesus layak dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa karena Tuhan sudah berkata, firman Allah sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Yesus kita sambut dengan ucapan syukur. Itu sebabnya Dia layak menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Dia menjadi Tuhan, maka Dia akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dia dapat diandalkan untuk menjadi penolong. Dia dalam keadaan kesulitan apapun engkau, percayalah, dalam keadaan sakit apapun engkau, percayalah bahwa Dia segala tabib, dokter, Dia segala dokter. Jangan pernah meragukan kemampuan dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda membaca dari perjanjian baru bagaimana Allah melakukan, Yesus melakukan perkara-perkara yang besar, itu karena Dia mengasihi engkau. Dia ingin menunjukkan perbuatannya. Satu perbuatan baik jauh lebih besar dari 1000 khotbah yang tidak pernah diterapkan dalam kehidupan banyak orang
bisa berbicara soal kebenaran, tapi tidak pernah diterapkan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya diajar untuk melakukan, untuk hidup sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita percayai. Mari kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Salam bagi kita, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.